Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin Nabiyinal Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu jalla jalaluhu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hakam yang semoga kita senantiasa mendapatkan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat takwa menjadi sebuah keniscayaan bagi kita yang meyakini diri kita adalah seorang yang beriman. Maka iman yang wilayahnya di bagian ghaibiyah, iman adalah wilayah yang tidak tampak, iman wilayah yang tidak terlihat secara indrawi, maka perlu dibuktikan dengan kepemilikannya ditambah kata ikatan takwa. Karena takwa menjalankan perintah dan itu tampak dan itu terbuktikan dan itu valid. Sebagaimana kita siang ini mengaktualisasikan perintah takwa, menjalankan perintah untuk bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Pun juga nasihat takwa adalah menjauhi larangan-larangan Allah, dan itu terlihat sekali dalam aktivitas kita keseharian ini. Oleh karenanya kepemilikan iman dan takwa menjadi sebuah kombinasi sempurna dan paripurna bagi kita orang yang beriman. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami hormati, dan semoga kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang menarik di angka cantik 333. Surat yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-33. Allah berfirman, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah telah memilih 4 orang, di mana 4 orang ini tentunya memiliki keistimewaan. Nah, menariknya dari 4 nama yang disebutkan oleh Allah, yang pertama Adam, yang kedua adalah Nuh, yang ketiga adalah Ibrahim, dan yang keempat ada Imran. Ternyata beda cara Allah memberikan sebutan apresiasi kepada 4 nama ini. Coba kita perhatikan dengan seksama. Innallaha astafa Adam wa Nuh. Untuk menyebutkan Nabi Adam dengan Nabi Nuh tidak ada kata-kata Allah, tidak ada kata-kata keluarga. Tapi ketika menyebutkan Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Tapi ketika menyebutkan untuk Nabi Ibrahim dan Imran menggunakan kata Allah yang diterjemahkan adalah keluarga. Hadirin jamaah sekalian, para ayah, para bapak, saudaraku sekalian, momentum sholat Jumat yang hanya dihadiri oleh kaum Adam ini sungguh pesan yang harus disampaikan mengena pada kaum laki-laki,
khususnya para ayah. Maka angka cantik 333 ini menunjuk kepada kita, para suami, kita, para ayah, dan kita calon suami. Sebagai seorang laki-laki memiliki sebuah kewajiban terhadap keluarganya. Kenapa untuk Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak ada kata keluarga di situ? Padahal definisi keluarga kita tahu. Keluarga itu adalah adanya suami, adanya istri, adanya anak. Dan Nabi Adam punya istri, punya anak. Nabi Nuh punya istri, punya anak. Tapi tidak tersebutkan di situ kata keluarga. Ternyata para ulama-ulama tafsir menyampaikan ada kisah di balik itu. Di mana kita tahu kisah Nabi Adam, putranya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah. Kita tahu putranya Nabi Nuh akhirnya tenggelam dengan kekafirannya. Ketika Nabi Nuh memanggil, "Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Ayo ananda, ikut bahtera ayah, jangan ikut orang-orang yang ingkar itu. Seakan sebuah pesan dari Allah. Ketika Allah tidak menggunakan kata keluarga untuk Nabi Adam dengan Nabi Nuh, karena ada sebuah kisah di keluarganya yang itu melanggar aturan-aturan dari larangan-larangan Allah. Namun menariknya untuk Nabi Ibrahim, itu tersebutkan ala Ibrahim. Karena kita tahu generasi-generasi dari Nabi Ibrahim ini cukup menarik. Jika kita turunkan sampai zuriat ke bawah, dari Ishak nanti kepada Nabi Isa, dari Nabi Ismail nanti turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diberikan apresiasi ala Ibrahim. Namun yang menarik, jamaah sekalian, adalah kenapa untuk Imron itu diberikan kata keluarga. Maka menjadi pesan bagi kita, siapapun kita, yang bukan status kita adalah nabi, kita bukan seorang rasul, tapi kita punya kesempatan, punya potensi untuk bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita bisa mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ayah, kalau kita memahami arti ayah, ternyata cukup dalam maknanya. Dalam bahasa Arab semisal kata-kata madrasatun, lalu kita ucapkan dengan bahasa Indonesia, maka kita baca dengan madrasah. Tapi kalau ayatun, maka kalau kita baca dengan bahasa Indonesia, ayah. Maka makna ayatun, ayah, itu adalah tanda-tanda yang mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seorang anak memanggil orang tuanya dengan panggilan ayah, maka kita punya fungsi para ayah mendekatkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menggunakan kata ayat, di mana kita populer dengan ayat ini. Surat Ar-Rum ayat yang ke-21 yang sering ada di surat undangan-undangan pernikahan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka para ayah, fungsi kita adalah menjadikan keluarga kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaannya, apakah tanggung jawab itu mudah? Tentunya kita perlu perjuangan yang lebih kuat lagi, apalagi dengan tantangan di zaman saat ini. Mengapa? Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Baitul Hakam, ada satu ayat yang kita para ayah harus mewaspadai dari ayat ini. Bolehlah saya katakan ayat ini dalam sudut pandang kita para ayah, para orang tua, adalah horor ayat ini. Surat yang ke-7 ayat ke-173. Innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Sesungguhnya yang syirik, yang salah, yang sesat itu bapak-bapak kami. Kata seorang anak nantinya fi yaumil akhir, di mana anak ini punya hak untuk meminta pertanggungjawaban dari ayahnya. Di situ menggunakan kata abauna, abu, abi, ayah. Meskipun terartikan di sini adalah kedua orang tuanya.
Sesungguhnya yang syirik itu ayah kami, yang salah itu ayah kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Sedangkan kami ini hanya generasi setelah mereka. Kami hanya anak mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Kenapa kami yang disiksa saja? Kenapa kami yang diazab saja? Kami salah, tapi tolong orang tua kami juga salah. Kenapa? Hadirin jamaah sekalian, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menarik menyampaikan, kita para ayah tidak hanya nanti dimintai pertanggungjawaban bukan karena kesalahan kita, tapi yang sering kita lupakan karena kelalaian kita terhadap tanggung jawab kita kepada anak-anak. Dan kita tahu fenomena dinamika kekinian anak-anak zaman sekarang sungguh banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dari larangan-larangan Allah. Pornografi, porno aksi, LGBT dan lain sebagainya. Sungguh seakan-akan anak-anak kita zaman sekarang sedang membuat sebuah tulisan dengan 4 huruf HELP, help, minta tolong kepada orang tuanya. Kenapa? Berat mereka menghadapi ujian-ujian di kehidupan kekinian ini. Maka kenapa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan bahwasanya kita para ayah akan dimintai pertanggungjawaban karena kelalaian. Jawaban sederhananya adalah karena dulu kita pernah minta. Dulu kita pernah minta. Bagaimana maksudnya? Jika ditanya, apakah kita para ayah bisa memilih anak? Tentunya tidak bisa. Kita memilih anak laki-laki, lahir nanti perempuan. Dan anak pun tidak pernah bisa memilih dia menjadi anak dari seorang ayah yang siapa. Tidak ada yang bisa. Urusan memilih anak, urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua gak bisa milih, ya Allah aku milih supaya anak pertama aku laki-laki. Gak bisa. Anak pun juga gak bisa memilih, karena pilihan anak adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah prinsipnya adalah dengan keyakinan kita, anak itu yang terbaik, karena Allah yang memilihkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilihkan. Surat ke-28 ayat yang ke-68. Maka pertanyaannya, orang tua tidak bisa memilih, anak juga tidak bisa memilih. Anak pilihan Allah. Tapi siapa yang dulu pernah meminta? Anak tentunya tidak pernah meminta sama Allah untuk dijadikan seorang anak. Tapi menariknya, kita orang tua pernah meminta untuk mendapatkan keturunan. Di awal-awal pernikahan dulu, lafal dari lisan ini selalu mengatakan Rabbi habli minas solihin. Ya Allah keturunan, ya Allah keturunan, ya Allah. Allah berikan dari permintaan kita itu. Maka saat Allah memberikan dari permintaan kita itu, seharusnya adab kita adalah bertanya sama Allah, ya Allah yang Engkau berikan ini apa statusnya? Apakah ini hak fungsi, hak pakai, atau hak milik anak ini? Maka tentunya jawabannya kita semua sudah tahu. Anak bukan hak milik kita. Anak adalah hak pakai kita saja. Di mana hak pakai ini selalu identik dengan sebuah pertanggungjawaban. Maka sering kita dengar sebuah istilah, anak adalah titipan. Di mana titipan akan dimintai sang pemiliknya dan pasti diikuti dengan pertanggungjawaban dari titipannya. Oleh karenanya hadirin jamaah sekalian, wahai para ayah, mengingatkan kembali putra-putri kita di zaman saat ini, sungguh berat tantangan mereka untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka kita bantu dengan semampu kita. Minimal kita tidak teledor, minimal kita tidak terlalu merasa aman. Oh anak saya ke masjid, oh anak saya gini. Tapi lihat, bisa jadi di luar pintu masjid, di luar pintu pagar sekolah, sudah banyak predator-predator anak yang akan menerkam kehidupan anak kita. Waliyadzubillah tentunya. Maka minimal sebuah kesadaran harus kita munculkan bagi kita seorang ayah. Semoga kita dimampukan, semoga kita dimaukan oleh Allah untuk selalu menjaga amanah-amanah terbaik kita ini. Semoga dengan itu kita juga bisa terbebas dari sebuah
pertanggungjawaban yang berat kita jawab nantinya. Semoga Allah melindungi anak kita dengan sebaik-baik perlindungannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hakam yang saya hormati, dan semoga kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjaga anak kita, karena kita pun harus meninggalkan anak kita. Dia sekolah, kita bekerja, kita beraktivitas di luar, dia punya aktivitas dengan teman-temannya. Maka berat ketika kita meninggalkan kewajiban untuk menjaga orang-orang yang kita sayangi, khususnya para ayah. Namun ketahuilah, saat kewajiban itu kita tinggalkan, kita juga harus punya kewajiban. Karena kewajiban jika ditinggalkan, dosa yang harus muncul. Tapi alhamdulillah, Islam memberikan sebuah kaedah yang indah sekali. La yutrakul wajib illa liwajibin. Boleh kita meninggalkan yang wajib, selama yang kita lakukan juga yang perkara wajib. Oleh karenanya para ayah, sebuah pesan yang mendalam. Jika kita lanjutkan tadi Al-A'raf 173, 174, 175 dan 176, itu mirip dengan kehidupan kita para ayah. Apa itu? Nanti bisa ditadaburi oleh para jamaah, dibuka tadaburnya. Ternyata itu menyindir kita para orang tua yang lebih sering banyak memikirkan, memprioritaskan urusan-urusan duniawi. Namun kita melupakan kewajiban-kewajiban yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat atas kepemilikan anak dan keluarga. Mari sejenak kita mengambil salah satu kenikmatan. Kenapa Allah menyampaikan untuk Imran yang bukan nabi, bukan rasul, namun dapat apresiasi kata keluarga. Semoga kita juga yang sama sebagaimana Imran, tidak nabi, tidak rasul. Semoga kita mendapatkan apresiasi dari Allah. Kita akan diberikan panggilan ala keluarga yang nanti menjadi keluarga yang insya Allah keluarga surgawi. Sejenak kita memohon, berharap pinta kepada Allah. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang selalu penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga iman putra-putri kita. Allah jaga ketakwaannya, ketaatannya, dan tentunya semoga kita sebagai orang tua juga memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Karena prinsipnya tidak ada orang yang bisa memberi tanpa dia sebelumnya memiliki. Bagaimana kita memberikan rasa takwa kepada anak kita kalau kita orang tuanya tidak bertakwa? Semoga sekali lagi kita berharap, sejenak memohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjadi sosok ayah yang memiliki nilai-nilai yang mengarahkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله بنعمة الإيمان وبنعمة الإسلام وبنعمة العبادة وبنعمة القرآن وبنعمة الأخوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلق المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالحرمة دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.